Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Ya betul bro, memang tanggal 11.04 itu adalah bisa dikatakan hari kudeta nasional, hari jatuhnya Jokowi. Mereka sudah merencanakan dengan sangat matang sekali mereka merencanakan. Dipikir oleh mereka kalau misalkan demo mahasiswa sudah bergerak, lalu katanya rakyat pun ikut andil, maka pemerintahan siapapun pasti akan jatuh. Ya Soeharto kan seperti itu. Mahasiswa bergabung dengan rakyat, kuasai DPR, Soeharto terjatuh atau mundur. Nah sekarang pun sama. Situasinya dibuat seperti itu. Mahasiswa disuruh bergerak, nanti ada rakyat yang masuk, nanti akan terjadi kerusuhan, akan terjadi penguasaan gedung DPR, dan diharapkan Jokowi terjatuh atau Jokowi mundur. Makanya kalau kita lihat teriak-teriakan mereka cuma satu, Jokowi mundur. Ketemu kadrun yang satu teriaknya sama, Jokowi mundur. Ketemu kadrun yang lain lagi pasti sama, teriaknya Jokowi mundur. Semakin banyak kita bertemu dengan para kadrun yang ikut demo kemarin pasti teriakannya sama, Jokowi mundur. Karena memang strategi dari big bossnya seperti itu. Pokoknya 11.04 Jokowi harus mundur, dan sudah disiapkan dua calon presiden dan wakil presiden, AB sama AHY. Itu udah jelas lah arahnya ke sana. Cuman sayang, dalam Islam yang namanya orang jahat itu pasti akan hancur oleh kejahatannya sendiri. Orang jahat itu akan terhina oleh kejahatannya sendiri. Dengan maksud menjatuhkan orang lain, tetapi yang terjatuh ya mereka sendiri. Dalam Al-Quran dikisahkan sebagai Abu Lahab, orang yang menjebak Nabi Muhammad, membuat perangkap, tahu-taunya dia sendiri yang masuk ke dalam perangkap tersebut. Jadi mereka-mereka yang ingin menjebak Jokowi dengan demo mahasiswa dan rakyat 11.04 katanya, itu adalah sebuah jebakan. Ketenangan Jokowi dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan membuat mereka-mereka ini melakukan sebuah kesalahan. Niat hati menurunkan Jokowi, malah yang terjadi adalah menurunkan celana Ade Armando. Karena emosi yang terlalu meledak-ledak, tidak terkontrol, tidak terkendali, akhirnya ketika melihat Ade Armando di pinggir, mereka tidak fokus pada tujuan awal, malah mengeroyok Ade Armando. Niat hati supaya mahasiswa itulah yang jadi tumbal gitu. Mahasiswa harus ada jadi tumbal oleh polisi. Karena Soeharto pun kalau nggak ada tumbal, dua mahasiswa yang ditembak nggak akan jatuh, nggak akan turun. Tapi karena ada dua mahasiswa yang mati, suasana jadi chaos, maka Soeharto pun lengser. Nah ketika itu diharapkan kejadian seperti itu. Ada dua mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang mati, suasana chaos, Jokowi turun. Ya itulah rencana Tuhan bro, rencana Tuhan ini. Chaosnya itu bukan karena dua mahasiswa tertembak, tetapi karena Ade Armando ini dikeroyok, dipukul, ditendangi, diinjak-injak, bahkan ditelanjangi. Chaos, tapi bukan menurunkan Jokowi, tapi justru menurunkan niat busuk mereka yang memang ingin melakukan kudeta. Akhirnya rencana semuanya gagal, rencana semuanya amburadul. Mereka yang membuat jebakan dengan demo mahasiswa dan rakyat, mereka sendiri yang masuk ke dalam jebakan yang mereka buat. Makanya kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, hendak menjebak Allah, hendak menghancurkan orang-orang yang dikasihani Allah, tetapi malah mereka yang masuk ke dalam tipuan yang mereka buat. Allah balas tipuan mereka, Allah hancurkan mereka. Jadi kalau menurut saya,
Yang melakukan pengeroyokan Ade Armando bukan manusia biasa. Ya mereka-mereka itu. Yang memang ingin menurunkan Jokowi, tetapi terpancing. Sehingga tidak fokus pada tujuan awal. Makanya, sekarang yang hancur bukan Jokowi. Lagi-lagi mereka. Menjadi fokus seluruh rakyat Indonesia. Mereka dihinakan Tuhan. Mereka dilaknat Tuhan. Mereka dihinakan oleh Tuhan di hadapan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka harga dirinya turun. Terpojok, terdesak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Di hati mereka ada penyakit. Ada kejahatan, ada kebusukan. Allah munculkan semuanya ke hadapan rakyat Indonesia. Nih, orang-orang yang demo kemarin yang ingin turunkan Jokowi, lihat kelakuannya. Lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Wajah mereka, orang-orang yang ingin kudeta kepada Jokowi itu sudah malu. Mereka tidak menyangka terjadi kejadian pengeroyokan seperti pada Ade Armando. Gak menyangka. Tapi ini rencana Tuhan. Wallahu ya'lamu bi'adaikum. Allah tahu siapa musuh-musuhmu, kata Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu. Allah melindungi Jokowi. Allah menolong Jokowi. Dan Allah menghancurkan orang-orang yang memang ingin mengkudeta Jokowi. Janji Tuhan terbukti. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Allah menghancurkan orang-orang jahat. Perhatikan. Perhatikan. Mereka hancur lebur. Harga diri mereka tidak lebih seperti tai. Akhirnya rencana kudeta gagal. Sekarang mereka masih tetap pede menawarkan proposal khilafah kepada Menko Polhukam. Jadi semakin lama itu semakin kebongkar kedoknya itu. Ternyata memang benar apa kata jejak digital yang dikatakan demo mahasiswa kemarin, yang katanya bersama rakyat, tujuannya bukan hanya untuk menggulingkan Jokowi, tetapi memang untuk menegakkan khilafah. Untung kudetanya gagal. Untung kudetanya gagal. Sehingga kita lihat, mereka pengosong-pengosong khilafah semakin merendahkan dirinya. Dan semakin kita tahu bahwa negara memang benar-benar dalam ancaman. Saya nggak masuk akal, bro. Kok berani-beraninya mereka mengajukan proposal khilafah kepada negara? Negara ini adalah pembela Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, dan sistem yang berlaku di Indonesia. Berani-beraninya mereka menawarkan proposal khilafah untuk mengganti sistem. Yang kayak gini kalau di negara lain sudah ditangkepin. Cuman aneh aja di negara kita, kenapa dibiarkan? Sudah jelas musuh negara. Sudah jelas mereka berbahaya. Tapi kenapa mereka tidak ditangkap? Di mana aparat hukum kita? Di mana TNI Polri kita? Negara dalam ancaman, mereka diam-diam saja. Ini sebuah kejadian yang sangat ironi dan sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.